Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Indah Puspita dengan NIM 14014222167 dari Rombel D. Dalam video ini memuat media pembelajaran yaitu video animasi yang dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Perspektif Global yang diampu oleh Bapak Galih Mahardika Christian Putra, SPD, MPD. Perspektif global dari visi sosiologi dan antropologi. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai perspektif global dari visi sosiologi dan antropologi. Apa itu perspektif global dari visi sosiologi? Adakah yang sudah mengetahuinya? Perspektif global dari visi sosiologi menjelaskan tentang bagaimana perubahan interaksi manusia. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri atau yang disebut lingkungan sosial. Apabila hubungan itu ditimbulkan oleh manusia yang aktif satu sama lain, maka terjadi interaksi sosial. Hubungan sosial dan interaksi sosial yang dialami manusia dan lingkungannya makin lama makin luas dan berkembang. Interaksi tersebut mulai dari hanya 2 orang, kemudian berkembang menjadi banyak orang, antar kelompok dengan kelompok, sampai ke tingkat global antar bangsa di dunia. Contoh perspektif global dari visi sosiologi. Yang pertama, interaksi sosial antara produsen dengan konsumen, motifnya ekonomi. Tujuannya di satu pihak menghasilkan dan menjual, di pihak lain memilih dan membeli. Sebagai dampak kemajuan penerapan dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi, interaksi sosial ini makin intensif dan makin meluas. Berkembangnya jaringan jalan, baik jalan darat maupun laut dan udara, interaksi sosial ini makin cepat dan luas. Interaksi tersebut telah dapat menembus batas-batas lokal, regional, nasional, internasional, sampai global sekalipun. Contoh selanjutnya yaitu kemajuan, penerapan, dan pemanfaatan media elektronik seperti radio, TV, voicemail, telepon, internet telah makin mengintensifkan interaksi sosial tersebut, meskipun ada yang secara tidak langsung. Interaksi sosial yang langsung yaitu tatap muka dan tidak langsung melalui berbagai media yang makin intensif serta makin meluas, membuat perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini, kecerdasan, nalar, dan wawasan manusia yang mengalaminya. Contoh selanjutnya yaitu pengetahuan, ilmu dan pengenalan teknologi yang terbawa oleh satu pihak, kemudian diterima oleh pihak lain melalui berbagai media berdampak luas terhadap tatanan sosial, baik itu material maupun non-material. Pakaian, peralatan, dan perangkat kasar lain tidak hanya terbatas digunakan serta dimanfaatkan oleh orang tertentu, melainkan telah memasuki kehidupan segala lapisan masyarakat secara lokal, regional, bahkan juga global. Semua contoh-contoh di atas adalah sebagian bukti bahwa interaksi sosial, hubungan antar manusia sudah semakin meluas. Dampak kemajuan, penerapan, dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi menjadikan interaksi sosial ini semakin intensif dan meluas. Interaksi bisa terjadi secara fisik maupun non-fisik melalui internet. Hal yang demikian itu tidak hanya berdampak lokal, regional, nasional, melainkan juga berdampak global. Teknologi menyebabkan dunia ini menjadi tanpa batas secara non-fisik. Selanjutnya, perspektif global dari visi antropologi. Apa itu perspektif global dari visi antropologi? Adakah yang sudah mengetahuinya? Perspektif global dari visi antropologi menjelaskan tentang bagaimana kebudayaan akan berubah. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Contoh perspektif global dari visi antropologi. Yang pertama,
Pertukaran pelajar antar berbagai negara yang merupakan kegiatan dengan salah satu tujuan untuk merangkul keberagaman budaya dan mempromosikan pemahaman mendalam tentang manusia di seluruh dunia. Dengan program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran budaya dan membentuk individu yang dapat berkontribusi pada masyarakat global dengan pemahaman yang lebih luas dan toleransi terhadap keberagaman manusia. Contoh selanjutnya yaitu Festival Seni Budaya Global atau pameran seni antarbangsa yang memainkan peran penting dalam ekonomi kreatif dengan menciptakan panggung yang melibatkan seniman dari berbagai latar belakang budaya. Acara ini bukan hanya sarana untuk memamerkan karya seni, tetapi juga merupakan wadah penting untuk pertemuan kolaborasi dan transaksi ekonomi di dunia seni. Dalam konteks ekonomi kreatif, festival dan pameran seni memberikan kesempatan kepada seniman untuk menjual karya mereka, membangun jaringan profesional, dan meningkatkan visibilitas global. Para pengunjung, baik kolektor seni maupun masyarakat umum, dapat terlibat langsung dengan karya seni, menciptakan interaksi langsung yang mendalam antara pencipta dan penerima seni. Seiring pertukaran budaya yang terjadi melalui ekspresi seni, acara semacam ini juga mendorong pemahaman antar individu, merangsang dialog lintas budaya, dan membentuk hubungan yang memperkaya secara kreatif. Dengan demikian, festival seni dan pameran seni antar bangsa tidak hanya mempromosikan ekonomi kreatif dengan transaksi seni, tetapi juga menjadi mesin penggerak pertukaran budaya yang positif di tingkat global. Dengan demikian, melalui pertukaran pelajar, serta festival seni budaya global atau pameran seni antarbangsa, tergambar upaya bersama dalam merangkul keberagaman, memahami keanekaragaman manusia, dan menciptakan dampak positif secara global. Sekian media pembelajaran berupa video animasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.